Sertailah kami seperti janji-Mu Tuhan, penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu, lengkapilah kami sesuai hikmat-Mu Bapa, dan utuslah kami jadi saksi Injil-Mu. Lekatkan kami di dalam Anak-Mu, agar berbuah muliakan-Mu Bapa, bekerja sebagai hamba setia, bersuka menantikan mahkota mulia. Sertailah kami seperti janji-Mu Tuhan, penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu, lengkapilah kami sesuai hikmat-Mu Bapa, dan utuslah kami jadi saksi Injil-Mu. Sertailah kami seperti janji-Mu Tuhan, penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu, lengkapilah kami sesuai hikmat-Mu Bapa, dan utuslah kami jadi saksi Injil-Mu. Tapi kami kawanan domba-Mu, buat kembali masuk ke dunia, berkarya sebagai murid penyembah, bersaksi demi Yesus Tuhan dan manusia. Sertailah kami seperti janji-Mu Tuhan, penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu, lengkapilah kami sesuai
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum beribadah, mari kita mempersiapkan hati, pikiran, jiwa kita untuk beribadah pagi ini. Sebuah lagu baru akan kita nyanyikan, akan kita belajar bersama-sama. Lagu yang barusan kita dengar, sebuah lagu ini akan kita nyanyikan minggu depan untuk KKR kebaktian minggu depan. Mari kita belajar bersama-sama untuk mulai lagu ini, Utuslah Kami. Mari kita bersama-sama belajar. Sekali lagi refnya, sertailah kami. Sertailah kami seperti janji-Mu Tuhan, penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu, lengkapilah kami sesuai hikmat-Mu Bapa, dan utuslah kami jadi saksi Injil-Mu. Mari kita ambil waktu untuk beribadah, saat teduh sebentar sebelum ibadah kita mulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
pagi jemaat Shalom. Bersyukur hari ini Tuhan memanggil kita, Allah Tritunggal, mengundang kita masuk untuk beribadah bersama dengan seluruh jiwa, seluruh raga kita. Dengan bangkit berdiri, mari kita mulai ibadah kita. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Hendaklah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Mazmur 105, 2 dan 3. Anugerah Tuhan telah kita terima. Dengan bersyukur, kita memuji, kita memuliakan Dia. Besar anugerahnya. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri di hadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Jemaat silakan duduk kembali. Sebuah lagu berjudul Sandar pada Lengan yang Kekal terinspirasi dari Kitab Ulangan 33 ayat 27 yang berbicara tentang pimpinan dan kedamaian yang ditemukan dalam pertemuan persekutuan dengannya. Mari kita nyanyikan Sandar pada Lengan yang Kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat bersenang damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar
Paduan suara Voice Choir akan menyanyikan sebuah lagu untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu kami, silakan. Ya kalau aku palingnya tidur atau enggak scrolling IG lah. Aku bakal makan makanan yang enak dan bermain alat musik. Biasanya gue denger musik sampai gue tidur nyenyak. Pergi sama teman-teman kok, have fun. Gue akan kepikiran terus sama hal-hal kayak gini sampai disadari ternyata gue udah ngabisin terlalu banyak waktu untuk hal ini. Biasanya cerita ke saudara gitu kok. Nonton film atau enggak scroll sosmed kok, biar lupa sama masalahnya. Gue biasanya push like kok bareng teman-teman.
Terima kasih untuk UFOS Choir, sungguh indah suatu lagu yang terambil dari Mazmur 121. Pertolongan hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak pernah tertidur lelap. Bersyukur untuk UFOS Choir. Tepuk tangan sekali lagi untuk UFOS Choir. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Sebuah lagu yang berjudul Sungguh Indah merupakan kemuliaan Tuhan, dan Dia adalah sahabat kita. Dia selalu setia dan dekat dengan kita. Bahkan pengabdian kita tidak bisa tergantikan, tidak bisa membalas segala kebaikan, segala kemuliaan, segala pengorbanannya di atas kayu salib. Dan masa depan hidup kita, Dia sudah rencanakan yang terindah untuk kita. Suatu lagu sungguh indah, masuk kita dalam pengakuan dosa. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa dan dengarkanlah firman Tuhan. Selidiki aku ya Allah, dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Mari saat ini kita datang secara pribadi mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, Allah yang maha mulia dan maha kudus, jujur ketika kami mendengarkan firman yang dibacakan dan merenungkan kembali, maka kami gentar ketika meminta Engkau menyelidiki hati kami. Karena kami tahu siapa kami di hadapan Engkau saat ini. Tidak ada sedikit pun yang tertutupi oleh Engkau. Engkau tahu di dalam hati tersembunyi kami. Dan kami sadari kami masih terus akan bergumul dengan dosa. Dan mungkin saat ini kami masih bergumul dengan dosa itu. Tapi kami bersyukur kami punya Allah Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Tidak sedikit pun meninggalkan kami ciptaan-Mu ini. Kau mengasihi kami. Dan Kau selalu memberikan rahmat-Mu yang artinya pengampunan-Mu itu. Yang selalu baru untuk setiap kami. Engkau memberikan kami itu semua melalui anak-Mu yang Kau utus. Menjadi korban penebusan dan perantara untuk setiap kami. Itulah bukti kasih-Mu untuk setiap kami. Sehingga kami saat ini boleh diampuni. Terima kasih untuk anugerah keselamatan dan pengampunan yang sudah dikerjakan dengan sempurna oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur akan hal itu. Tolong kami untuk tidak terus menyia-nyiakan anugerah itu, tetapi dengan giat dan tekun untuk terus mengerjakan keselamatan yang sudah Engkau berikan itu. Sehingga hidup kami tentunya boleh terus memuliakan nama Engkau. Tapi kami sadari betul kami terus akan bergumul karena kami hidup di dunia yang berdosa. Dan kami juga akan terus bergumul dengan kedagingan kami. Dan bukan hanya itu saja. Mungkin ada tantangan-tantangan hidup yang mungkin membuat kami juga berdosa kepada Engkau. Dengan kami meragukan Engkau, dengan kami tidak setia kepada Engkau, dengan lebih mencintai dunia. Kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan kami. Mampukan kami untuk menaklukkan tantangan-tantangan hidup yang ada itu. Sekaligus menaklukkan kedagingan kami sehingga kami boleh hidup di dalam roh. Hidup terus memuliakan nama Engkau. Terus tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami hidup, kami berdoa. Amin. Untuk setiap kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat, terimalah janji pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka yang dengannya mereka berbuat dosa dan menahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Puji Tuhan. Mari kita mau meresponi anugerah yang sudah diberikan untuk setiap kita dengan bersama mengingat kembali untuk anugerah Tuhan yang terlalu indah. Kita angkat pujian sungguh indah bagian refnya saja. Dengan kesungguhan hati kita katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Ya, sungguh besar. Sungguh besar. Sungguh indah. Sungguh indah yang Kau pikir.
Mari kita bersama akan menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang dibacakan gereja sepanjang abad dan tempat dengan suatu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Timotius Fu. Shalom saudara sekalian, senang sekali di hari Minggu kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Kita sudah beribadah kepada Tuhan, menyanyi memuji nama Tuhan. Sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Nehemia. Hari ini kita sampai kepada Nehemia pasal keempat. Ya, Nehemia pasal keempat. Kita bersama-sama akan mempelajari bagian ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak saudara sekalian kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menenangkan hati kami di hadapan-Mu, mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami sudah menyanyi mengagungkan nama Tuhan, dan sekarang kami mempersiapkan hati belajar firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara secara pribadi kepada kami, menyentuh hati, pikiran, dan mengubah kelakuan kami. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka di dalam Nehemia pasal keempat, ya. Nehemia pasal keempat, kita akan membaca beberapa ayat dari bagian ini saja. Saya akan memandu saudara dari Nehemia pasal keempat. Kita akan membaca dari ayat pertama sampai keempat. Saya akan bacakan saudara sekalian Nehemia pasal keempat, ayat pertama sampai keempat, demikian firman Tuhan. Nehemia pasal 4 ayat pertama. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat kesal. Ia mengolok-olok orang Yahudi, serta berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentang Samaria. Apa sebenarnya yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan menyelesaikannya dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis? Lalu kata Tobia orang Amon yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, tapi kalau seekor anjing hutan naik ke atasnya, robohlah tembok batu mereka. Ayat 4. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka ke atas kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka sebagai jarahan di tanah tempat tawanan. Kita lanjutkan ayat ke-10 sampai 12. Ayat 10 sampai 12. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat puing sudah melemah, padahal puing masih sangat banyak. Kami tak sanggup membangun kembali tembok itu. Lawan-lawan kami berkata, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa, sampai kita ada di tengah-tengah mereka, membunuh mereka
dan menghentikan pekerjaan itu. Orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami. Mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Terakhir di ayat ke-19 sampai 20. Ayat 19 dan 20. Berkatalah aku, yaitu Nehemia, kepada para pemuka, para penguasa, dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, sedangkan kita terpisah jauh satu sama lain di sepanjang tembok. Kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana menemui kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, dalam bahasa Mandarin ada 2 istilah yang mirip, saling berkaitan tapi artinya bertolak belakang. Yang pertama adalah kata weiji yang artinya krisis. Yang kedua adalah cuanci yang kalau saudara Google kata kerjanya berarti transit, tukar pesawat, tapi kata bendanya itu adalah titik balik, turning point. Dari sesuatu yang rendah, titik balik ke sesuatu yang lebih tinggi. Saudara, 2 istilah ini ada hubungan. Krisis kalau tidak dikelola dengan baik, itu akan membawa kehancuran kepada kita. Tapi kalau krisis kita kelola dengan tepat dan bijaksana, maka krisis itu akan menjadi sebuah cuanci, sebuah turning point, sebuah titik balik yang membawa kita naik level ke tempat yang lebih tinggi dan lebih baik. Karena itu saudara sekalian, memang di dalam hidup kita menghadapi banyak krisis, tapi sebenarnya kita tidak perlu terlalu takut kepada krisis. Karena kalau kita kelola dengan baik, itu justru menjadi kesempatan bagi kita untuk menjadi lebih baik. Contoh yang paling sederhana adalah kalau 2 orang terkena PHK. Secara teori mereka masuk dalam weiji, mereka masuk dalam krisis. Yang pertama langsung putus asa. Biasa orang putus asa bukan hanya menyalahkan diri sendiri, jarang menyalahkan diri sendiri. Tapi menyalahkan orang lain, menyalahkan bosnya tidak adil, menyalahkan sesama rekan yang menjelek-jelekan dia, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, bahkan tidak jarang menyalahkan Tuhan yang tidak menolong dia. Orang seperti ini akan hancur kehidupannya karena gagal mengelola krisis dengan baik. Tapi yang kedua tidak putus asa. Dalam kondisi krisis, dia koreksi diri, dia perbaiki diri, dia evaluasi, dia melakukan inovasi. Dan dia bersandar kepada Tuhan. Saudara, weiji, satu krisis kemudian menjadi turning point, menjadi cuanci sehingga kehidupannya meningkat. Ketika COVID terjadi, banyak jemaat mengalami PHK. Sebagian jemaat cerita kepada saya, awalnya mereka krisis, mereka sedih, mereka stres. Tapi ketika bersandar kepada Tuhan, dengan pertolongan kepada Tuhan, mereka bangkit. Dan akhirnya mereka lebih baik daripada sebelum terjadi krisis. Jadi mereka berterima kasih kepada Bapak dan Ibu krisis yang membantu dia maju menjadi lebih tinggi. Saudara sekalian, itulah kenyataan hidup kita. Kita sering menghadapi banyak krisis. Tidak terkecuali saudara dan saya yang sudah menjadi anak Tuhan. Setelah kita percaya Yesus Kristus, krisis bisa tetap terjadi di dalam kehidupan kita. Namun saudara sekalian, sebagai anak Tuhan, kita memiliki sikap yang berbeda menghadapi krisis. Karena kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Sejak kita percaya kepada Yesus Kristus, Allah Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus lebih dari sekedar kuasa. Tapi Roh Kudus adalah Allah yang berkepribadian, yang hadir di dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya menghibur kita, tapi dia menguatkan kita. Dia menuntun kita. Dia memimpin kita ke jalan yang benar. Dia membuka jalan bagi kita. Sehingga dalam kehidupan, dengan usaha dan dengan mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah Roh Kudus, maka kita mampu mengubah weiji menjadi sebuah cuanci, menjadi sebuah level yang tinggi, memimpin kita naik level yang tinggi. Saudara, hal itulah yang kita pelajari dari Nehemia pasal 4 yang kita baca hari ini. Lama berminggu-minggu kita belajar Nehemia. Beberapa waktu lalu kita belajar Nehemia 3, pekerjaan pembangunan sudah dimulai. Dengan pertolongan Tuhan mereka berhasil memulainya. Kemudian memasuki pasal keempat. Ketika pembangunan sedang berjalan,
mereka mengalami masa krisis yang berat. Pasal 4 mencatat mereka menghadapi 3 krisis yang berat, 3 tantangan besar. Yang pertama adalah serangan mental dari musuh. Mereka menjelek-jelekkan, mereka mengejek bangsa Yahudi sehingga mental mereka jatuh. Yang kedua, mereka menebarkan ancaman fisik. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menyerang, tiba-tiba masuk ke kota Yerusalem, berada di antara mereka dan menghancurkan mereka. Ancaman fisik. Saudara sekalian, biasa kalau serangan mulut tidak mempan, tangan bergerak, ya serangan fisik bergerak. Dan yang ketiga adalah paling berat, yaitu kelelahan fisik dan kelelahan mental dari bangsa Israel. Namun saudara sekalian, dengan pertolongan Tuhan, bangsa Israel keluar dari 3 krisis ini dan menyelesaikan pembangunan mereka. Kita lihat satu persatu krisis mereka. Yang pertama adalah ejekan dari musuh. Ayat pertama dan kedua mencatat Sanbalat sakit hati dan marah melihat pembangunan itu berhasil, saudara sekalian. Jadi kalau kita berhasil, jangan cerita-cerita kepada orang lain karena belum tentu orang lain senang. Ya, banyak orang kita cerita keberhasilan di kita, justru mereka iri hati. Inilah yang terjadi pada Sanbalat. Sanbalat sakit hati dan marah. Cara pertama dia menghancurkan semangat orang Yahudi adalah mengejek, mengolok-olok. Saudara baca di pasal ayat pertama dan kedua, banyak sekali pertanyaan retorika yang sifatnya mengejek, meremehkan mereka, dan mereka diragukan, menjatuhkan mental. Mereka tidak mampu, mereka tidak mungkin menyelesaikan pembangunan tembok tersebut. Kemudian Tobia ikut mengejek mereka. Kalau Sanbalat mengejek, menjatuhkan mental, mengatakan mereka tidak mampu, maka Tobia mengolok-olok, meragukan, mengejek kualitas bangunannya. Kamu bisa membangun, oke lah, berhasil membangun. Tapi kalau kena anjing hutan senggol saja, bangunan itu akan roboh. Kamu tahu, tembok ini fungsinya untuk menahan pasukan. Kalau pasukan kuda datang, pasukan dengan bersenjata datang, mereka dengan gampang merobohkan tembokmu. Anjing hutan saja bisa merobohkan. Saudara sekalian, serangan mental adalah serangan yang sangat jitu menghancurkan semangat orang. Kata-kata punya kuasa yang luar biasa. Seorang penulis berkata demikian, kata-kata punya kuasa menciptakan dan membangun. Sebaliknya, kata-kata yang tidak dipakai dengan bijak mempunyai kuasa untuk menghancurkan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menggunakan kata-kata. Kata-kata Allah penuh kuasa dan kata-kata Allah itu menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menghukum Adam dan Hawa, Allah tidak perlu turun tangan. Allah cukup menggunakan kata-kata. Kata-kata bisa menghancurkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari saya percaya saudara dan saya punya banyak pengalaman. Kadang-kadang ketika kita sedang down, ketika kita sedang hampir putus asa, sedih dan banyak masalah. Ada 1-2 kalimat yang membangun dari teman-teman. Itu membangkitkan kembali semangat kita. Kata-kata penuh kuasa. Karena itu kita harus dengan bijak dan dengan hati-hati menggunakan kata-kata kita. Sebaliknya kita juga sering mendengar ada anak kecil, kalau dia salah dihancurkan oleh orang tuanya yang kurang pendidikan. Kata-kata yang menghina, kata-kata yang mencela membuat anak merasa tidak berguna seumur hidup mereka. Karena itu saudara, kita belajar satu pelajaran sederhana di sini. Hati-hatilah memakai kata-kata. Kata-kata yang bijak akan membangun sesama. Kata-kata yang tidak bijak akan menghancurkan, menghina dan merendahkan orang lain. Ceroboh akan menghancurkan. Saudara, Sanbalat dan Tobia sangat memahami kuasa kata-kata. Maka mereka memakai kuasa kata-kata untuk menghancurkan mental dari bangsa Israel. Dan mereka cukup berhasil saudara sekalian, tapi belum sungguh berhasil. Karena bangsa Israel melanjutkan pembangunan mereka. Maka mereka lanjutkan dengan serangan kedua, yaitu ancaman serangan fisik. Serangan fisik dari musuh. Ayat 8 mencatat saudara sekalian, mereka berjanji untuk mereka mengancam untuk menyerang kota Yerusalem. Masuk dengan diam-diam ke kota Yerusalem. Kemudian mengancam, membunuh, menghancurkan mereka.
Kalau saudara membaca di ayat 7, saudara sekalian ada perkembangan. Beberapa minggu yang lalu saya jelaskan bahwa musuh Israel datang dari beberapa sisi. Di utara ada Sanbalat yaitu orang Samaria. Di timur ada Tobia yaitu orang Amon. Di selatan ada Geshem adalah orang-orang Arab. Kemudian ditambah lagi di ayat ke-7 dari pasal 4. Di barat belum ada, sekarang sudah ada. Orang Asdod yang ada di barat ikut membantu, mau menyerang, mengepung. Jadi ancaman datang dari utara, timur, selatan, barat. Semuanya mengancam. Dan tidak hanya satu kali mengancam. Tapi ayat 12 mengatakan 10 kali mereka mengancam. Saudara, dua tantangan di atas, tantangan ejekan, serangan mental, tantangan ancaman, hukuman, serangan itu dari luar. Tapi sebenarnya krisis terbesar mereka adalah krisis ketiga. Karena itu dari dalam bangsa Israel. Ayat 10 mencatat tantangan mereka. Di sana dikatakan, secara fisik mereka sudah tidak punya kekuatan. Mereka perlu mengangkat puing-puing, membersihkan puing-puing, mengangkat benda untuk dibangun. Secara fisik mereka sudah tidak punya tenaga. Ya, jadi kalau fisik punya tenaga, tapi kalau nafsu semangat masih besar, itu masih lumayan. Ini nafsu besar, tenaga juga tidak ada. Ya, kalau ada orang mengatakan nafsu besar, tenaga tak cukup. Tapi ini nafsu besar, tenaga habis. Jadi sudah tidak ada tenaga di dalam lagi. Dikatakan secara mental mereka sudah menyerah. Mereka tidak mampu menyelesaikan pembangunan. Mereka lihat pembangunan, mereka lihat puing-puing, mereka lihat musuh. Mental mereka sudah down lagi. Ya, kalau orang bertanding sebelum masuk pertandingan sudah mentalnya down, sudah kalah, biasanya kalah saudara sekalian. Ya, ibarat saudara kalau saudara manjat gunung, lihat gunung yang tinggi, saudara menyerah. Saya pernah ke Sabah lalu dibawa ke Gunung Kinabalu. Katanya gunung ini adalah gunung yang tertinggi kalau tidak salah di Asia Tenggara saudara sekalian ya. Nah, kami ramai-ramai manjat saudara, ada beberapa titik ya. Saya manjat titik pertama beberapa puluh meter saudara. Saya tanya teman berapa lama lagi, itu sampai di ujung sana panjat kita saudara sekalian. Saya bilang saya menyerah saudara sekalian ya. Mental sudah menyerah, nggak mampu saya naik ya. Saya pulang tidur di kamar lebih enak saudara. Itu namanya mental. Mental tidak siap, tapi teman saya siap. Kita harus sampai saudara sekalian. Nah, akhirnya mereka sampai karena mental mereka sampai. Saudara, itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Mental mereka sudah down. Nah, secara perhitungan manusia, maka pembangunan ini tidak mungkin. Musuh dari luar, musuh dari dalam. Namun saudara sekalian yang ajaib, Alkitab menceritakan, memberikan cerita yang berbeda dengan perkiraan manusia. Bangsa Israel di bawah pimpinan Nehemia berhasil mengubah Weiqi menjadi Cuanci. Jadi krisis menjadi turning point, menjadi titik balik. Kenapa? Karena mereka bersandar kepada Tuhan. Dengan bersandar kepada Tuhan, mereka menyelesaikan pembangunan tersebut. Sampai di sini kita belajar satu pelajaran rohani yang sangat penting. Seringkali saudara sekalian sadar atau tidak sadar kita terlalu percaya kepada diri sendiri. Terlalu percaya kepada perhitungan dan kemampuan diri sendiri. Dan seringkali kita terlalu mengandalkan diri sendiri. Sehingga kita lupa mengandalkan Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita lalai mengandalkan Tuhan, maka hasil yang kita peroleh, ya hasil perbuatan kita. Hasil yang kita hasilkan itu sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan batas kemampuan kita. Kita manusia biasa, batas kita cuma segini. Nah, semampu-mampunya kita berusaha, sekuat-kuatnya kita berusaha, segini saja saudara sekalian kalau kita mengandalkan manusia. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan. Tuhan yang maha kuasa yang tinggal di dalam kita. Kalau kita berserah dan bersandar kepada Dia, Dia maha kuasa. Dia tidak terbatas. Dan Dia akan memakai kita untuk mencapai sesuatu yang menurut manusia tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara sekalian, sebenarnya gereja kita GKY Puri Indah punya pengalaman nyata penyertaan Allah. Melakukan sesuatu yang mustahil tapi berhasil diwujudkan. Beberapa hari yang lalu Pak Suryadi Hertanto mengirimkan foto-foto cerita pembangunan gedung ini. Ya, gedung yang kita dudukin ini dia ceritakan saudara sekalian.
Nah ini ceritanya. Pembangunan peletakan batu pertama tanggal 25 Oktober tahun 1998. Saudara nggak usah cari foto saudara di sana, belum ada saudara sekalian ya. Nah, kita belum di sini. 25 Oktober 1998. Saudara dalam waktu 7 bulan bangunan seluas 2000 meter persegi. Dalam waktu 7 bulan strukturnya berhasil diselesaikan. Sehingga pemakaian pertama peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya ini masih kerangka-kerangka saudara sekalian. Tapi sudah aman dan sudah boleh dipakai. Saudara ini pendeta almarhum David Iman Santoso. Ada foto saudara di dalam. Nah ini saya agak lama sedikit karena sebagian kita masih di dalam saudara sekalian. Ya orangnya masih sama ya, cuma ada yang tubuhnya berat badannya sedikit kurang, ada yang sedikit bertambah, tapi yang pasti rambutnya semuanya berbeda. Ya dulu banyak sekarang tinggal sedikit ya, dulu hitam sekarang putih. Saudara ini adalah saksi-saksi sejarah bagaimana Tuhan menyertai kita dalam kurun waktu 7 bulan. Saudara ketika 7 bulan dalam keadaan normal itu biasa. Tapi saudara kita harus ingat tahun 1998 itu adalah krisis ekonomi. Ekonomi sedang susah-susahnya. Dan saat itu kehadiran rata-rata jemaat hanya 314. Sekarang kita ada 1000 sampai 1100. 3 kali lipat daripada pada waktu itu. Tapi kuncinya adalah satu, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa, kita bersehati, dan kita saling membangun, saling menguatkan, maka pembangunan itu berhasil. Dan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Panitia pernah cerita kepada saya, uang kita pernah habis. Habis ya sampai di sana ya habis, tapi besoknya datang lagi duit saudara sekalian ya. Jadi itulah perlindungan dan penyediaan providensia dari Allah. Kita membangun sudah selesai dan selesai uangnya, Tuhan datangkan uang lagi sampai 7 bulan berhasil dan dipersembahkan pada bulan April tahun 2000. Saudara, peresmian gedung ini adalah sebuah mukjizat di hadapan Tuhan. GKI Puri Indah lebih percaya kepada pimpinan Tuhan daripada penghitungan manusia. Jadi saudara sekalian, kita punya sejarah mengalami pertolongan Tuhan. Dan itulah yang diceritakan oleh Nehemia pasal keempat. Di dalam Nehemia pasal keempat, ketika Nehemia menghadapi kenyataan seperti ini, apa yang dia lakukan? Dia lakukan 3 hal di dalam proyek tersebut, dalam pembangunan tersebut. Yang pertama, Nehemia berdoa. Ingat saudara, berkali-kali saya ingatkan, doa orang benar ada hasilnya, besar kuasanya. Doa bersama orang benar itu lebih besar kuasanya. Doa 1 orang itu besar kuasanya. Doa 1000 orang dari kita itu lebih besar kuasanya. Lebih besar kuasanya untuk bersama-sama mengandalkan Tuhan. Saudara, ayat keempat, dia mengadu kepada Tuhan. Tuhan, ini proyekmu. Kami dicela, kami diejek. Tuhan dengar saudara sekalian. Saudara, ini satu sikap yang baik. Kadang-kadang hidup kita dikata-katain orang lain. Kita dicela, kita diejek. Ya, kita dikata-katain dengan jelek. Saudara, sebenarnya kita tidak perlu terlalu membalas. Kita serahkan, bicarakan kepada Tuhan. Karena Tuhan berkuasa, Tuhan menolong kita. Saya ingat pendeta Peter Wongso, salah satu tokoh pendeta yang membesarkan Saat Malang, pernah cerita seperti ini ya. Waktu muda pendeta Peter Wongso kalau khotbah itu galak sekali ya, suka marah-marah. Nah ketika dia marah, dia tegur dosa orang, ada orang tersinggung, banyak orang marah kepada dia. Ada orang saking marahnya, kata pendeta Peter Wongso, dia marah karena dosanya ditegur, dia pulang, dia kasih nama anjingnya Peter Wongso, saudara sekalian ya. Marah dia. Tahu tidak pendeta Peter Wongso? Tahu dia, saudara. Dia tidak pergi ke rumahnya, dia tidak bentrok sama dia. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya dicela karena Engkau. Saya diserang karena Engkau. Tuhan tahu apa yang Tuhan buat. Dan Tuhan tahu apa yang Tuhan akan buat. Ketika berdoa semangat kembali, ketika berdoa kekuatan kembali.
Ketika berdoa ada semangat bersekutu bersatu untuk membangun. Ayat 9 dikatakan dia berseru bersama dengan bangsa Israel kepada Tuhan. Yang kedua, Nehemia ora et labora, dia tidak hanya berdoa berseru, tapi dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia mengatur strategi, dia bekerja dengan lebih cepat dan lebih cerdas. Saudara sekalian, work smart itu penting, lebih penting daripada work hard. Jadi tidak hanya bekerja keras, tapi perlu hikmat dari Tuhan. Setelah berdoa, Tuhan memberikan hikmat sehingga dia bekerja dengan cerdas. Kemudian dia menempatkan orang-orang, menggerakkan semua unsur dan memperlengkapi orang-orang yang bekerja di titik-titik penting dengan senjata. Dikatakan satu tangan pegang alat bekerja, tangan yang lain pegang senjata. Sehingga ketika musuh menyerang, mereka tidak kalah. Mereka tidak perlu cari senjata lagi. Dan yang ketiga yang paling penting saudara sekalian adalah bahwa mereka bersandar kepada Tuhan. Mereka dikuatkan hatinya. Bagaimana menguatkan hati jemaat, bagaimana menguatkan hati sesama. Saudara, kata-kata manusia terbatas, tapi firman Tuhan berkuasa. Jadi ketika bangsa Israel menghadapi tantangan yang begitu besar ini, Nehemia berkata seperti ini, jangan lihat mereka, jangan lihat mereka, jangan dengar ejekan mereka, jangan lihat ancaman mereka. Arahkan pandanganmu ke atas, lihatlah Tuhan. Lihatlah Allah yang menyertai kita. Dia maha kuasa. Dia menolong kita. Jadi Nehemia dalam pasal 4 2 kali minimal mencatat. Dia berkata kepada bangsa Israel, jangan takut. Musuh memang besar. Musuh memang berbahaya. Tapi Tuhan menyertai kita. Dia akan berperang untuk kita. Nah saudara sekalian, belajar dari Nehemia. Maka kita melihat sebenarnya kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita bisa menang terhadap krisis. Sekali lagi, kita mengubah krisis Weiji menjadi titik balik. Hidup kita, sekali lagi saya katakan, tidak mungkin bebas dari masalah. Tidak mungkin bebas dari krisis. Ada satu lagu mengatakan, Tuhan tak janji langit selalu biru. Tuhan tak janji jalan selalu lancar. Tuhan tak janji di kiri kanan selalu ada bunga yang indah. Tapi yang Tuhan janjikan, Dia menyertai kita. Dan ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka kita mungkin melakukan introspeksi. Ketika kita melakukan introspeksi, maka kita berpikir mungkin ada kesalahan dari kita yang perlu diperbaiki, yang menyebabkan krisis itu. Mungkin ada kesalahan kita di dalamnya. Atau mungkin strategi yang salah yang perlu kita perbaiki. Semua itu akan Tuhan bukakan dan Tuhan berikan. Dan kita bekerja dengan smart, dengan bijak, dengan cerdas di hadapan Tuhan. Dan dalam konteks gereja saudara sekalian, masa krisis adalah masa di mana kita perlu bergandengan tangan. Mempererat barisan, saling mendukung, saling menguatkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Nehemia. Ayo, pekerjaan ini besar, mari kita bekerja bersama. Kalau kerja sendiri-sendiri kamu gampang dihancurkan. Tapi ketika Israel bersatu dan Allah hadir di tengah-tengah mereka, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Dan saya percaya kalau kita bersatu di dalam doa, bersatu di dalam usaha, bersatu di dalam bekerja, dan Allah ada di tengah-tengah kita, kita mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, hari ini Allah ingin kita mengarahkan pandangan. Saya tidak tahu kalau hidup saudara secara pribadi sedang menghadapi pergumulan, menghadapi krisis. Saudara tidak perlu takut kepada krisis. Yang perlu kita takutkan adalah kita memberi respons yang salah kepada krisis. Sehingga kalau respons kita salah, krisis akan menghancurkan kita. Tapi respons kita benar, mengandalkan Tuhan, maka krisis akan menjadi tempat pijakan bagi kita untuk melangkah lebih tinggi. Apalagi saudara sekalian, satu hal yang tidak dimiliki oleh orang lain, tapi saudara dan saya sebagai anak Tuhan miliki. Apa itu? Yaitu kita memiliki Roh Kudus yang tinggal bersama dengan kita. Sebelum Yesus kembali ke surga, Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarlah mereka dan selanjutnya baptislah mereka
Dan kalimat terakhir Yesus adalah, dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Yesus menyertai kita senantiasa, bukan sekali, dua kali, bukan seperti lampu sein, kadang hidup, kadang mati, kadang ada, kadang tidak ada, tapi senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan penyertaan itu sudah hadir di dalam hidup kita, yaitu melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Sehingga kalau kita percaya dan bersandar, maka tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Saudara, 2 hari yang lalu saya ke Palembang dan melayani Tuhan. Di sana ada jemaat yang menjemput saya dari airport, dan dalam perjalanan dari airport makan ke tempat makan siang. Nah, dia berkata, mumpung pendeta masih ada, saya mau tanya. Ya, biasa kalau pendeta ada mau tanya, dan tanyanya susah-susah, saudara sekalian. Ya, nah dia bilang, Muse, apakah kita sudah punya Roh Kudus? Sudah, saya bilang, kita sudah punya Roh Kudus. Jadi sejak kita percaya kepada Yesus Kristus, kita lahir baru oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita. Jadi kita tidak perlu minta-minta Roh Kudus hadir lagi, nggak perlu. Yang perlu kita minta adalah minta Tuhan menolong kita, supaya kita peka kepada pimpinan Roh Kudus, dan kita berserah dan mengandalkan Roh Kudus. Nah, itulah masalahnya katanya. Seringkali katanya kita punya Roh Kudus, tapi kita tidak memakai Roh Kudus, dan kita tidak memanfaatkan Roh Kudus. Nah, salah, saya bilang ya. Kita tidak bisa memakai Roh Kudus, saya bilang ya. Roh Kudus bukan alat ya, apalagi memanfaatkan Roh Kudus. Nah, yang betul adalah kita tidak mengandalkan Roh Kudus, saya bilang ya. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Dia Allah Maha Kuasa. Kita tidak berserah dan mengandalkan Dia. Oke, katanya. Nah, kemudian dia tanya lagi. Saya sering berpikir bagaimana menjelaskan dan bagaimana memahami. Lalu dia bilang, Muse, seperti ini katanya ya. Kalau hidup kita adalah seperti handphone, maka Roh Kudus itu Google-nya katanya ya. Roh Kudus itu Google. Roh Kudus sama dengan Google, betul nggak Muse? Wah, pertanyaan yang sulit, saudara sekalian ya. Apakah Roh Kudus sama dengan Google? Nah, saudara ya, kalau Google di dalam hati, ya kalau ada handphone katanya, Roh Kudus itu, Google itu kemanapun kita pergi, ya dia suka pakai Google ternyata ya. Google tanya ini, Google tanya ini, Google ini apa ya? Jadi Bapak dan Ibu Google ya, itu jadi sandarannya Google ya. Betul tidak Muse katanya, Roh Kudus itu sama dengan Google? Saya jawabannya iya dan tidak. Iya, Roh Kudus itu seperti Google dalam pengertian Roh Kudus menyertai kita anytime, anywhere, ada di dalam diri kita. Dia siap menolong kita, dia Maha Kuasa, dan dia menyertai kita. Dimanapun kita berada, kita berseru kepada dia. Dia hadir dan dia menolong, menguatkan, menghibur, dan memimpin kita. Tapi Roh Kudus beda dengan Google, saudara sekalian. Kenapa? Karena Google bisa salah. Ya, saudara, kalau jangan terlalu percaya Google ya, kadang Google bisa salah juga. Google bisa salah. Dan Google bisa diperintah, saudara ya. Google bisa dikibulin. Saudara, kita tidak bisa kibulin Roh Kudus ya. Dan Roh Kudus Maha Kuasa. Dan Roh Kudus tidak pernah, Roh Kudus itu tidak pernah salah, dan Roh Kudus Maha tahu. Dan Google itu tidak maha tahu, saudara sekalian. Ya, termasuk ketika saudara bilang Google nyalakan lampu, saudara sekalian. Google nggak bisa, saudara sekalian ya. Ya, Google ada ya, betul ya. Nah, saya tidak mau mempermainkan Roh Kudus, saudara sekalian ya. Kalau saya bilang Roh Kudus nyala, ya itu mempermainkan. Google nyalain lampu, nyala, saudara sekalian ya. Nah, saudara, Google bukan Maha Kuasa. Kamu tanya Google, saya lahir di mana? Google bingung, saudara sekalian ya. Tapi kalau saudara, Roh Kudus itu Maha Kuasa. Dia Allah yang berkepribadian. Dia menghibur kita, dia memimpin kita. Dan kalau kita bersandar kepada dia, maka saudara, dia bisa mengubah weiji di dalam kehidupan kita menjadi cuanci. Dan sebagai penutup, saudara, saya katakan hidup kita tidak bisa lepas dari masalah. Kita tidak perlu takut kepada masalah. Yang perlu kita takutkan adalah kita salah merespons kepada masalah, dan kita terlalu mengandalkan diri sendiri dan lupa mengandalkan Tuhan. Seringkali Tuhan justru mengirimkan masalah krisis di dalam kehidupan kita untuk
membangunkan kita karena kita sudah terlena. Ya, ada orang mengatakan suara Tuhan terdengar seperti bisik-bisik hampir tidak kelihatan. Ketika hidup kita nyaman, ketika bisnis lancar, keluarga tidak masalah, kesehatan oke-oke saja, mau kemana bisa, mau makan apa bisa. Suara Tuhan hampir tidak kelihatan. Suara Tuhan kedengaran lumayan jelas ketika hidup kita ada masalah. Itu kedengaran jelas. Tapi ketika kita berada di dalam krisis bahaya, suara Tuhan seperti teriak dengan megafon di samping kita. Oi, bangun, kamu sudah berada di tepi jurang. Cepat berubah. Dan kalau kita berbalik kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita ke level yang lebih tinggi. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk mengandalkan Engkau di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Sehingga hidup kami lebih efektif memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan hati bersyukur kita membawakan persembahan. Jemaat boleh memindai QR Code atau memasukkan amplop yang telah disediakan. Singer akan menyanyikan sebuah lagu, Utuslah Kami. Urapi kami kawanan domamu,
kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami sekali lagi bahwa Roh Kudus terus memimpin dan Roh Kudus terus memampukan kami mengubah dari krisis menjadi titik balik. Tuhan, mampukan kami untuk berjuang sehingga hati dan hidup kami boleh memuliakan nama-Mu dan kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh membawakan persembahan semuanya yang berasal dari Engkau. Tuhan yang terus memberkati sehingga memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini ataupun di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami juga boleh dipakai sebagai persembahan yang hidup dan berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole world shakes. The whole world shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna. Saudara sekalian, Komisi Pasutri akan mengadakan retreat pada tanggal 4 sampai 6 September di Bet Kasekaran Teresia Bogor. Kita lihat cuplikan videonya. Pasutri, saya dorong untuk ikut pendaftaran sebelum tanggal 3 Agustus, early bird seharga 550.000 per couple, kemudian setelah itu 650.000 per couple. Jadi saudara boleh mendaftar kepada nomor yang tertera di layar. Kemudian hari Jumat tanggal 25 Juli, Adelphos juga akan mengadakan seminar. Kita lihat cuplikan videonya. Di dunia yang menuntut kita untuk terus bekerja, terus berlari, dan terus mengejar. Dan saat beristirahat sejenak terdengar seperti kelemahan. Padahal, beristirahat adalah perintah ilahi. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia bekerja selama 6 hari. Pada hari yang ketujuh, Ia beristirahat. Itulah yang disebut Sabat pertama. Melalui Sabat,
Allah ingin mengajarkan kita sesuatu. Hidup tidak hanya tentang membangun dan mengejar, tetapi juga tentang berhenti, merenung, dan memperbarui. Seringkali, para pria hidup dalam kelelahan yang tidak disadari, mendaki karir, memikul beban, namun lupa memberi ruang bagi jiwa untuk bernafas dan mendengar suara Tuhan. Seminar Rest, Reflect, Rebuild adalah undangan untuk kembali pada ritme ilahi. Kita akan belajar bahwa beristirahat bukanlah kemunduran, tetapi langkah iman untuk merenung dan membangun kembali hidup kita di dalam terang firman Tuhan. Karena ketika kita sungguh beristirahat di dalam Tuhan, kita tidak kehilangan arah, melainkan menemukan kembali kekuatan dan panggilan kita yang sejati bersama dengan Tuhan. Minggu depan dalam kebaktian ada kebaktian kebangunan rohani KKR, tapi kali ini KKR berbeda dengan mengabarkan Injil kepada jemaat yang hadir. Karena kalau jemaat yang hadir untuk KKR, sebagian besar kita sudah percaya Tuhan Yesus. Minggu depan KKR kita adalah mendorong jemaat untuk mempersembahkan diri waktu saudara bukan jadi hamba Tuhan, tapi dalam kehidupan saudara mengabarkan Injil. Kita diselamatkan bukan hanya untuk menikmati Tuhan, menikmati keberkat Tuhan, tapi kita juga diselamatkan untuk pergi mengabarkan Injil. Jadi minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Bagus dan menantang saudara untuk mempersembahkan hati, pikiran, dan waktu, bahkan harta saudara untuk mengabarkan Injil. Ya, kita lihat cuplikan videonya. Sejak awal, Allah menunjukkan bahwa kasih-Nya melampaui batas bangsa, suku, dan bahasa. Kristus pun mengutus murid-muridnya dengan amanat yang jelas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-murid. Jadi kita harus apa? Well, sebagai anak Tuhan, sudah seharusnya kita mengabarkan kabar baik itu, Injil. I mean, come on bro. Zaman sekarang beritain Injil langsung agak awkward gak sih? Jujur, menurut gua belum cukup rohani. Apalagi nanti kita dianggap fanatik. Terus kalau ditolak gimana? Gua bahkan nggak tahu cara mulainya. Lagi pula itu kan harusnya tugas pemimpin gereja bukan sih? Kalau Tuhan lu orang selamat, Dia pasti selamat. Gak butuh kita. Guys, kita nggak sendiri. Ketika gereja membina dan membentuk komunitas penginjilan, maka penginjilan bukan lagi tugas masing-masing, melainkan perjalanan bersama. Dan dalam perjalanan itu, kasih Kristus dinyatakan, satu jiwa demi satu jiwa. Dan pimpinan Tuhan supaya minggu depan kita rela mempersembahkan apa yang kita miliki untuk mengabarkan Injil. Gereja kita akan mengadakan medical check-up bekerja sama dengan Klinik Hidup Baru hari Sabtu tanggal 2 Agustus pukul 7 sampai 10. Saudara yang mau mengikuti silakan mendaftarkan diri kepada TU atau klik link yang ada di layar. Kita mengucapkan selamat kepada keluarga Bapak Yosafat Murianto dan Ibu Jessica Mitzi yang dikaruniai seorang anak dengan nama Elliot Jordan Murianto, lahir tanggal 18 Juli kemarin. Jordan atau Elliot Jordan adalah cucu kedua dari Bapak Dede Gunawan dan Ibu Juanita Cawinoto. Selamat kepada keluarga yang berbahagia. Saudara sekalian, kita juga bersyukur hari ini kita boleh beribadah dan terima kasih kepada rekan-rekan yang melayani ya hari ini. Kepada Falls Choir juga yang hari ini memuji Tuhan dengan lagu yang sangat indah. Terima kasih ya. Dalam kesempatan ini saya juga mau menyambut Pendeta Hosea ya. Ya, Stephen Hosea dan semua yang hadir dari Amerika di tengah-tengah kita, boleh berdiri ya. Tiap tahun beliau ke Indonesia mengabarkan Injil, kita yang di Indonesia juga harus mengabarkan Injil ya. Nanti sore bersama dengan beberapa saudara jemaat kita akan ke Sumatera untuk mengabarkan Injil. Kita doakan perjalanan Pendeta Stephen Hosea dan rekan-rekan ya.
Saya lihat Pak Bunbing juga ada bersama dengan kita ya, Pak Bunbing dari Solo. Selamat datang Pak Bunbing ya. Tuhan berkati Pak Bunbing dalam kehidupan. Nah, kemudian apakah di antara saudara ada yang pertama kali beribadah di GKI Purinda? Kalau boleh saudara memperkenalkan diri dengan berdiri di tempat saudara. Sebelah kanan saya. Tidak ada. Di tengah? Tidak ada juga. Di samping? Di balkon? Yang pertama kali beribadah ada satu saudara ya. Boleh berdiri lagi? Kurang kelihatan. Oh di bawah. Oh sorry. Oke, maaf Pak ya. Oke ya. Keluarga dari Ibu Hosiana ya. Ya selamat datang. Ya. Ya selamat datang, Tuhan memberkati. Ya terima kasih. Baik, saudara, kita semua berdiri dan memberi salam kepada saudara di sekeliling kita. Dengan tetap berdiri, kita kembalikan pujian dan hormat yang tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Sekalian arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，敞开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Duduk, saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King
of endless words, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm so in love for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm so in love for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. All about you. And it's all about you, Jesus.